Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom. Pertama-tama sebagai beragama, mari kita bersyukur pada Allah SWT yang hari ini memberikan kita kesehatan dan kesempatan serta kekuatan untuk kita bisa hadir di tempat ini. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW sebagai manusia yang telah membawa peradaban mulia yang termasuk kita hari ini sudah merasakan. Baik Bapak Ibu semua, karena waktu diberikan 20 menit, saya akan upayakan maksimal Pak. Mudah-mudahan saya bisa ditolerir dengan waktu dari tuli-tuli tadi hanya 5 menit. Saya ambil lagi tuli-tuli punya, tapi insya Allah lebih cepat lebih baik. Baik Bapak Ibu semua, hari ini bertiga kami diberikan topik yang sama, peran dan dukungan Pemda pada program pendidikan guru penggerak. Mungkin barangkali saya berdiri aja Pak ya, karena memang saya alumni guru, saya biasa ngajar, jadi saya di depan saja. Izin senior depan, saya lanjut ya. Next. Lanjut. Mas Arif lanjut. Lanjut Mas. Ya. Bagaimana sebetulnya pemerintah daerah Morowali itu memberikan dukungan kepada bukan cuma soal guru penggerak, tapi semua proses pendidikan di Kabupaten Morowali. Ya. Ketika kami berhadapan dengan DPR, yang pertama sekali harus kita sampaikan adalah APBD Kabupaten Morowali tidak boleh dibahas kalau tidak mencukupi 20%, karena itu aturan. Ini saya sampaikan kepada teman-teman kepala dinas. Ini dulu Pak, kita akan bicara pendidikan, kita bicara uang. Nonsen itu kalau nggak punya dana. Hari ini pun akan kita bicara dana, berapa kontribusi Pemda untuk mendukung program ini. Maka yang paling pertama adalah undang-undang jelas bahwa anggaran pendidikan itu mulai dari pusat sampai ke kabupaten kota harus minimal 20%. Ya, apa yang kami sudah lakukan dalam rangka menggenjot pendidikan di Kabupaten Morowali? Pertama, kami sudah melakukan digitalisasi pendidikan Morowali, namanya Morowali Electronic Book. Hal ini ketika saya sampaikan kepada Ibu Direktur, Ibu Widya Ningsih saat itu, apa dia sampaikan? Pak Kadis, yang biasa mah biasa, yang gitu mah biasa. Saya bilang, iya Bu, menurut Ibu, tapi ini coba Ibu lihat. Saya bilang, Morowali Electronic Book itu offline. Loh, kok bisa? Ya bisa Bu. Untuk apa kita offline? Untuk namanya Merdeka Belajar. Untuk kita bisa semua tidak ada perbedaan antara daratan, antara yang tidak punya signal dan punya signal. Maka yang kami sasar dari program ini adalah daerah-daerah yang belum terkoneksi dengan signal telepon, maka kita gunakan secara offline. Alhamdulillah, tahun 2021 ketika ini launching, kami mengundang seluruh kadis kabupaten kota sesuai sana untuk melaunching, dan Ibu Direktur SD langsung yang melaunching. 1.250 unit kami bagikan kepada anak sekolah di sekitaran daerah yang tidak dapat signal. Tahun ini menyusul 500 unit. Tahun depan kita akan tambah sampai semua siswa mendapatkan. Bentuknya itu seperti apa? Dia adalah tablet. Ya, jadi anak-anak dimenui Pak di daerah kepulauan kami kalau ke sekolah jangan bayangkan bawa tas Pak. Dia cuma iPad, tablet. Dan seluruh proses ada di situ. Bahkan siswa sebelum memulai pelajaran dia pretest dulu menggunakan alat di situ ada. Sehingga setelah selesai belajar dia akan tes kembali post testnya, dia akan ketahuan berapa daya serap anak-anak terhadap materi yang saya ajarkan. Itu lengkap di dalam tablet itu. Ya. Yang ketiga, pendampingan lapangan. Itu juga harus kita dukung. Siapa mau dampingi panitia dari PAUS ini? Kalau tidak ada anggaran, kami siapkan. Itu semua adalah komitmen kepala daerah. Yang kedua, pengadaan Chromebook, tab untuk siswa dan guru. Nah, kami juga program. Ada namanya sekarang ini kita lagi tren dengan pendidikan menggunakan Chromebook. Kami sudah menyasar sampai ke Google for Education. Dan mereka hadir di Morowali. Sebentar kita lihat paparan selanjutnya. Yang ketiga,
Yang kelima, dukungan anggaran PSP dan PGP melalui KKG dan PGMP. Bapak Ibu yang pernah guru, yang sudah guru senior, ketika ADB, Asian Development Bank dulu memperlakukan pada tahun 99 program itu di Indonesia, yang dibentuk adalah bagaimana pemberdayaan MGMP. Dan sejarah MGMP lahir tahun itu, musyawarah guru mata pelajaran itu. Sebetulnya Bapak Ibu, konsep ini diserahkan kepada guru, biar mereka yang tentukan materi mana yang perlu kita bahas, kita bicarakan, agar semua guru-guru kita itu bisa punya satu konsep dalam rangka menyampaikan materi. Itulah musyawarah itu. Dan kami Morowali memberikan dukungan biaya untuk mereka ber-MGMP, mengundang guru tamu, mengundang narasumber, memecahkan persoalannya. Sehingga guru itu bisa mengetahui, oh di sini kelemahan saya. Ya, itu kita berikan dukungan di situ, di MGMP dan KKG itu. Kemudian, terima kasih Bapak Ibu. Sejenak saya ingin sampaikan beberapa poin terkait Morowali. Sebetulnya tidak ada eksklusif di Morowali. Uang kita lebih banyak lu, bagai. Ya, coba lihat postur APBD. Mereka lebih hebat, lebih tinggi. Tetapi sebetulnya ini lagi tadi saya bilang, lagi-lagi adalah kemauan. Ada dua konsep dalam menjadikan pendidikan Pak, tahu dan mau. Biar Bapak tahu, kalau Bapak tidak mau tidak jadi. Biar Bapak mau, kalau tidak tahu tidak jadi. Maka solusinya, ketemukan konsep tahu dan mau dengan Pak Bupati, sering dengan Pak Bupati, ini yang harus kita lakukan Pak Bupati. Yakinkan beliau. Yakinkan. Kemarin kita minta sama IMIP, IMIP bisa nggak bantu kami mendatangkan Pak Prof Surya? Oke, datangkan aja, nanti kami bayar. Itu salah satu komitmen. Jadi sebetulnya ini bagaimana kita bersiasat. Ingin juga saya sampaikan bahwa di Morowali, Bupati Morowali sudah menyerahkan sepenuhnya kewenangan guru itu melalui pengawas. Itu di Morowali Pak, lebih takut guru sama pengawas daripada sama kadis. Kenapa? Karena Bupati melakukan reshuffle, rotasi itu tergantung pengawas. Semua dia sudah berikan sepenuhnya. Jadi ketika mau terjadi pelantikan kepala sekolah, saya hanya mendampingi Korwas Pak. Pak Korwas paparkan, cuma Bupati bertanya itu kan mau dipindah, ini Pak karena begini, ini karena begini. Selesai Pak, final, tidak pakai panjang-panjang. Maka saya katakan Pak Dasman, ada dua hal yang akan mengganggu pendidikan kita di Indonesia. Yang pertama adalah imbas politik. Terjadilah seperti yang dikatakan oleh Kepala Dinas Banggai. Itu loh, lihat, Kabupaten Toraja Utara digugat oleh Kemenkum, oleh Kementerian Pendidikan gara-gara memindahkan kepala sekolah yang penggerak. Tidak boleh, kita harus paham asas dong. Ya, sehingga Bupati saya sadar akan itu, semuanya berikan dulu kepada pengawas, biar mereka yang jalan. Saya seringkali diteror Pak sama anggota DPR. Pak Kadis sekarang apa yang dipindah? Sebentar Pak, saya coba bukakan daftar filenya, daftar dosa yang bersangkutan. Kenapa ini dipindah? Ini orang saya, tim sukses saya kemarin. Pak, tunggu saya beberkan. Dia pernah begini. Daftar dosa lengkap, catatan malaikat Jibril, jelas. Oh begitu, iya, saya tidak bisa lakukan itu. Yang kedua tadi masalah politik ya. Yang kedua, imbas ekonomi, bisnis masuk di pendidikan. Ya. Coba, saya selama kerja di Kadis banyak itu konsorsium datang Pak Kadis, bagaimana kalau kita bikin ini, kita kerja. Terus saya bilang, dananya dari mana? Dari dana BOS. Kenapa dana BOS digerogoti hari ini? Ya, kepala dinas saya sampaikan sama teman-teman, jangan gubris mereka itu. Itu semua yang bikin rusak negara itu. Coba dana BOS itu kan jelas penggunaannya. Kok ada lagi yang mau datang kerjasama? Untuk apa? Tawarkan ini papan nama, itu? Kartu siswa. Coba. Nah, kalau kepala sekolah orientasinya bisnis, hancur dana BOS kita. Ya, saya sampaikan sama teman-teman sekolah. Kepala sekolah, teman-teman dinas, kalau Anda ke dinas, ke sekolah, kalau disajikan air teh, tanya dulu dia, ini air teh dari mana? Dari dana BOS? Atau dari mana? Kalau dana BOS, saya tidak minum. Kenapa? Itu lagi sebentar dia bikin pelaporan. Melayani tamu Kadis, minum sekian. Ini rahasia Pak, saya ingin bongkar, saya ingin membuat pendidikan kita di Sulawesi Tengah jauh lebih baik. Sama-sama semua kita Pak. Jadi tadi yang dari mana tadi? Mengajak kerjasama tadi? Bangga ya?
Ya, kami mau bekerja sama, kami belum punya apa-apa. Kami hanya full dari kebijakan. Ya. Jadi kita harus berkomitmen. Kenapa tadi MGMP kita dorong? Karena disitulah sebetulnya rohnya guru untuk berdiskusi. Pengawas awasi, bantu mereka dari dinas. Ini Pak, kalau punya uang minum, uang narasumber, supaya kamu bisa memecahkan masalah di sekolah. Jadi minta maaf, saya tidak mengkoreksi Kemendikbud, tetapi sebetulnya inti guru penggerak bagaimana saya bisa ajak teman saya di MGMP itu rohnya. Saya paham itu karena kita ikuti dulu tahun 98, 99, 2000-an ketika Asian Development Bank melakukan pembiayaan pendidikan Indonesia. Saat tahu saya. Jadi itu kita lakukan. Biar kopi menangis, bupati bilang pergi sama kadis. Datang sama kadis, saya pengawas punya kebijakan. Kita putar-putar di situ saja. Tahun 2019, kami di Morowali melakukan rotasi besar-besaran. Satu kabupaten guru di Morowali dirotasi. Jadi perlu ada kolaborasi, ada kerjasama, ada komunikasi yang baik sehingga Sulawesi Tengah bisa akan menjadi lebih baik. Jadi saya ini bukan berbicara Morowali, Pak, saya ingin bicara tentang Sulawesi Tengah ke depan. Ya, mungkin itu saja tambahan saya.